Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon guru penggerak semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Rasta dari SMK PGRI Jatiwangi, salah seorang calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Majalengka tahun 2023. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi tentang nilai-nilai guru penggerak yang dimiliki anggota kelompok 1 pada ruang kolaborasi. Yang pertama di sini ada teman saya Dodi Rianto, yang kedua saya sendiri Rasta, yang ketiga ada Bapak Cecep, dan yang terakhir adalah rekan saya Bapak Supriyadi. Dari hasil kesepakatan ruang kolaborasi kelompok 1 yaitu adalah merancang suatu kegiatan yang meningkatkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu unsur kemandirian, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada siswa melalui implementasi kegiatan MAPEL P5 di sekolah dengan tema proyek kewirausahaan. Di sini adalah dimensi profil pelajar Pancasila, ada 6 teman-teman. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir yang keenam adalah mandiri. Selanjutnya, tema proyek profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud ada 9 tema ya. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua kearifan lokal, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang ketujuh kewirausahaan, yang kedelapan kepekerjaan merupakan tema wajib untuk SMK atau MAK, sama juga dengan yang terakhir. Yang kesembilan adalah budaya kerja, juga sebagai tema wajib untuk SMK dan MAK. Kemudian penerapan MAPEL P5 dengan tema kewirausahaan. Ini tema yang kami ambil pada hasil diskusi pada ruang kolaborasi kelompok 1. Alasan mengapa tema ini yang diusung adalah dalam rangka menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan bagi peserta didik. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah bahwa lulusan dari SMK mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Peserta didik nantinya akan mengidentifikasi potensi ekonomi dan peluang usaha di tingkat lokal, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, contoh kegiatannya adalah peserta didik bisa membuat kuliner lokal khas Jawa Barat yang dapat membangun rasa ingin tahu masyarakat sekitar tentang makanan kuliner khas Jawa Barat yang mungkin telah ditinggalkan oleh masyarakat pada zaman sekarang. Maksudnya di sini adalah orientasinya adalah pada peserta didik ya.
diharapkan nanti mampu mengenalkan peserta didik pada kuliner lokal khas Jawa Barat. Seperti contohnya, di sini kami tampilkan beberapa contoh jajanan khas Jawa Barat, ya, mulai dari colenak, ada combro, ada misro, ada awug, ada gemblong, juga ada cireng, kemudian cilok. Nah, cilok ini untuk anak-anak sangat digandrungi. Kemudian yang makanan betul-betul asli dari daerah Sunda ya adalah surabi atau sorabi, nah, pada logat Sunda. Kemudian nomor 9 itu bukan cireng, maaf, di sini yang disebut dengan bandros atau di daerah Majalengka dikenal dengan gonjing. Kemudian yang ke-10 ada ali agem atau dikenal di Majalengka dengan istilah nama jalabria. Mirip-mirip bahasa Arab. Kemudian ada wajit, ada juga lepet, ada gurandil, ada putri noong. Bukan pangeran noong ya. Oke, lanjut. Ada klepon juga dan lain-lain, banyak contoh, banyak jajanan yang memang asli khas Jawa Barat. Minumannya juga ada bajigur, ada bandrek, ada sekoteng, kelapa muda, dan lain-lain. Nah, di sini nilai-nilai guru penggerak yang terkandung dalam tema Mapel P5 Kewirausahaan yang diusung ini adalah yang pertama kemandirian. Nah, ini dari Bapak Dodi. Ya. Di sini yang ditampilkan adalah melatih kemandirian dalam berusaha dan terbuka untuk segala kemungkinan yang ada. Diharapkan baik guru ataupun peserta didik mampu membaca peluang usaha atau peluang bisnis. Kemudian yang kedua dari saya sendiri yang diangkat nilai kolaboratif. Yang dimaksud adalah kerjasama individu dalam kerja tim. Jadi, setiap individu diharapkan mampu bekerja sama dalam tim atau kelompok ya, untuk menentukan sebuah ide bisnis kuliner lokal. Itu yang kedua. Yang ketiga dari Bapak Cecep yaitu reflektif. Diharapkan peserta didik mempresentasikan rancangan hasil usahanya dan melaporkan dalam dokumentasi. Apalagi di zaman sekarang memang dokumentasi itu betul-betul mudah ya. Oke, yang terakhir adalah berpihak pada murid. Ini nilai yang diangkat oleh Bapak Supriyadi. Nah, di sini pasar raya atau bazar akan diadakan untuk memamerkan dan memasarkan produk hasil usahanya. Ya, diharapkan pada kegiatan ini baik guru ataupun siswa bisa terhibur atau menghibur. Selanjutnya adalah tahapannya tahapan pengenalan dan perencanaan sebagai berikut ya. Yang pertama ada pembicara tamu, diskusi dengan pembicara guru pendamping Mapel P5 dan seluruh guru untuk pengetahuan berwirausaha. Nah, di sini guru ataupun peserta didik bisa mempunyai pengetahuan berwirausaha, harapannya ke sana. Yang kedua yaitu membuat infografis. Nah, di sini pentingnya informasi tentang kuliner tradisional yang kemungkinan bisa mempunyai peluang mendapat keuntungan. Artinya di sini baik guru ataupun siswa memang harus betul-betul tahu bagaimana cara menginformasikan kuliner tradisional sehingga tidak
tidak kalah dengan kuliner-kuliner yang dari luar, misalnya Kentucky dan lain-lain. Nah, kita jangan sampai kalah untuk menginformasikan kuliner tradisional kita. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun proposal. Peserta didik diajarkan dan dibimbing untuk menyusun proposal bisnis kuliner lokal. Jadi secara penyusunan proposal untuk membuat bisnis kuliner juga harus dipahami oleh guru ataupun peserta didik. Dan yang keempat adalah presentasi bisnis. Di sini peserta didik mampu mempresentasikan rancangan usaha yang akan mereka buat. Orientasinya lebih tertuju kepada peserta didik. Mereka diharapkan bisa dengan jelas mempresentasikan tentang usaha bisnis kuliner yang mereka buat. Selanjutnya adalah tahapan aksi. Tahapan aksi di sini ada 7 tahapan. Yang pertama dimulai dari perencanaan dan persiapan produksi. Dengan bimbingan guru, siswa dibimbing untuk merencanakan bisnis kuliner dan sampai persiapan produksi. Mulai dari mendiskusikan produk apa saja yang akan dibuat, dan kemudian dipersiapkan untuk diproduksi. Setelah disepakati, baru melangkahlah ke proses produksi. Tahapan yang kedua. Tahapan aksi yang ketiga adalah perencanaan dan pembuatan desain dekorasi stand-stand. Sama di sini juga ada kolaborasi antara guru dan peserta didik untuk mempersiapkan dekorasi stand tempat penjualan nanti ya. Kemudian yang keempat, tahapan aksinya adalah promosi dan proses penjualan. Diharapkan baik guru ataupun peserta didik bisa mempromosikan produknya, jangan sampai kalah dengan produk luar dalam hal promosi, sehingga kita bisa memviralkan kuliner tradisional yang ada di Jawa Barat sampai berhasil sampai proses penjualannya. Kemudian untuk tahapan aksi yang kelima yaitu gelar produk pasaraya atau bazar. Pada tahapan aksi ini, sekolah mensaranai terlaksananya kegiatan pasaraya atau bazar ini ya. Jadi tempat pelaksanaannya di sekolah, pesertanya adalah guru dan peserta didik. Kemudian untuk tahapan aksi yang keenam yaitu pengumpulan dan pelaporan dokumentasi. Selama pelaksanaan didokumentasikan untuk dijadikan sebagai pelaporan. Dan yang terakhir adalah tahapan aksi refleksi dan asesmen. Jadi di akhir acara atau akhir kegiatan dilakukan refleksi dan penilaian. Selanjutnya adalah proses atau tahapan pelaksanaan ya sebagai tema kewirausahaan. Untuk kegiatan Mapel P5 dilaksanakan dengan alokasi waktunya 20% ya kurang lebihnya dari jam pelajaran. Ini di luar jam pelajaran produktif. Nah, pada pelaksanaannya tiap kelas dibagi menjadi 4 kelompok dan setiap kelompoknya diharapkan mampu membuat minimalnya 1 jenis makanan dan minuman yang minuman lokal khas Jawa Barat ya, atau Sunda.
Nah, tahap-tahapnya adalah sebagai berikut, mulai dari tahap perencanaan, mulai produksi dimulai dari tanggal 17 sampai 19 Mei tahun 2023. Ada 3 hari di sini. Kemudian tahapan kedua yaitu tahap persiapan dimulainya pada tanggal 23 sampai 24 bulan Mei tahun 2023. Ada 2 hari untuk persiapan. Nah, setelah selesai persiapan barulah memasuki tahap yang ketiga, yaitu pelaksanaan. Ya, dimulai pada tanggal 24 dan 26 Mei tahun 2023. Pelaksanaannya 2 hari. Dan tahap yang terakhir adalah setelah pelaksanaan, yaitu tahap pelaporan dan presentasi dimulai pada tanggal 29 dan 30 Mei tahun 2023. Di sini peserta didik wajib melaporkan dalam bentuk presentasi ya, untuk sekaligus dilaksanakan asesmen. Nah, implementasi dan pembukaan kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut seperti yang kami tampilkan dalam bentuk foto. Di sini acara dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, dihadiri oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan seluruh dewan guru beserta peserta didiknya. Kemudian implementasi kegiatan proses pembuatan makanan. Nah, di sini si anak dengan bakatnya masing-masing diharapkan bisa melaksanakan proses pembuatan makanan. Ya. Nah, pada acara ini si anak-anak betul-betul bisa melaksanakan dengan bakat dan skillnya, ya. Dan yang terpenting adalah mereka bisa melaksanakannya dengan tenang, bahagia, riang gembira, ya, begitu menikmati kegiatan ini. Kemudian selanjutnya adalah implementasi kegiatan pasaraya hari hanya. Di sini mereka bisa menyalurkan bakatnya terutama dalam berwirausaha ya, karena puncaknya adalah proses penjualan produk yang mereka buat ya. Selanjutnya adalah implementasi kegiatan interaksi jual beli. Nah, di sini anak-anak dilatih untuk bisa melaksanakan interaksi jual beli barang-barang produk mereka. Ya. Mereka bisa membuktikan bahwa mereka ya bisa gitu ya untuk menghasilkan produk sampai menghasilkan uang. Kemudian dari kegiatan ini kami bisa menarik beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, memperkenalkan kearifan lokal jajanan khas Jawa Barat. Ini adalah tujuan yang pertama dan yang utama ya. Kita minimal bisa mengenalkan kearifan lokal jajanan khas Jawa Barat. Jangan sampai peserta didik tidak mengenal ya, jajanan khas daerah Sunda. Jangan sampai peserta didik malah lebih mengenal jajanan yang berasal dari luar ya, seperti Kentucky, McDonald, dan lain-lain. Yang kedua yang kami simpulkan adalah dari kegiatan ini memperkenalkan ilmu kewirausahaan. Nah, ini sesuai dengan tujuan pemerintah bahwa lulusan dari SMK bisa berwirausaha ya. Dalam arti kata mereka bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengajak peserta didik untuk berpikir kreatif. Ya, kita
melatih mereka supaya berkembang, dimulai dari berpikir kreatif, kemudian mewujudkan hasil berpikirnya tersebut sampai menghasilkan, baik itu menghasilkan kekreatifan, juga menghasilkan hasil yang bisa mereka nikmati. Kemudian yang keempat adalah melatih kolaborasi kelompok. Karena di sini dibentuk dalam beberapa kelompok, ya, secara langsung mereka dilatih untuk berkolaborasi, ya, karena untuk berusaha itu perlu relasi, ya, dan perlu rekan untuk bekerja sama. Kemudian yang kelima, kesimpulan yang bisa kami simpulkan adalah menggunakan konsep bermain. Jadi mereka dibiarkan seolah-olah sambil bermain untuk memecahkan solusi, artinya mereka untuk berpikir kreatif, kemudian mengaktualkan kreativitas mereka sehingga bisa menciptakan inovasi, ya, dalam membuat makanan dan mendisplay pasaraya atau bazar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang kami bisa simpulkan, yaitu menumbuhkan nilai kemandirian. Artinya peserta didik dalam berusaha atau berwirausaha, mereka bisa mandiri dalam bentuk usaha untuk bekal, ya, di kemudian hari setelah mereka selesai melaksanakan pendidikan di SMK. Nah, itulah kesimpulan yang kami tarik hasil dari diskusi kelompok 1 pada ruang kolaborasi antara Bapak Dodi, ya, Bapak Cecep, kemudian ada Bapak Supriyadi sebagai, ya, semuanya rekan saya, Resta, dan alhamdulillah inilah yang bisa kami tampilkan untuk berbagi kepada rekan-rekan CGP, ya. Saya yakin masih banyak kekurangan pada kegiatan ini. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ada sisi manfaatnya, minimal sebagai referensi bagi rekan-rekan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran P5 di sekolah. Akhirul kata, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dalam berbagi. Kemudian semoga dari apa yang kami berikan, walaupun sedikit, bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.